Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafifah dari jurusan Akidah dan Filsafat Islam angkatan 2018. Dalam kesempatan ini saya akan menunaikan tugas middle test dari mata kuliah Filsafat Timur yang diampu oleh Bapak Muhammad Syafi'i MAG. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu coba jelaskan kembali poin-poin penting dari setiap pertemuan yang sudah dilaksanakan, kemudian jelaskan apa isi materinya. Pada pertemuan pertama, materi langsung disampaikan oleh Bapak pengampu kita, yaitu Bapak Muhammad Syafi'i, membahas mengenai perkenalan terhadap filsafat timur. Nah, poin yang pertama pembahasan ini ialah mengenai pembagian filsafat. Filsafat secara umum terbagi menjadi dua, yaitu filsafat timur dan filsafat barat. Filsafat timur dan filsafat barat ini memiliki karakteristik yang berbeda karena lahir dan berkembang dari kebudayaan serta peradaban yang berbeda. Filsafat timur ini, kemudian pengertian filsafat timur. Nah, filsafat timur ini adalah sebutan bagi pemikiran filosofis yang berasal dari dunia timur. Filsafat timur lahir di India yang merupakan lebih awal dari filsafat barat yang lahir di Yunani. Kemudian pembatas dari dunia timur dan dunia barat ini adalah Turki. Nah, kemudian ciri-ciri dari filsafat timur. Filsafat timur ini memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan filsafat barat, yang mana kita ketahui bersama bahwa filsafat barat untuk mencari kebenaran alat untuk mencari kebenaran dari akal pikiran yang sering biasanya disebut dengan rasionalitas, sehingga menghasilkan pemikiran. Berbeda dengan filsafat timur yang lebih mengandalkan spiritualis sehingga menghasilkan tindakan, bisa dalam bentuk perubahan sikap dan perilaku yang biasanya kita kenal dengan adab, sehingga menghasilkan yang namanya hikmah. Kemudian materi yang pertemuan kedua, yaitu presentasi dari kelompok pertama dengan judul Filsafat India, Periode Weda dan Periode Wircarita. Ada 3 poin dalam makalah mereka. Yang pertama, sejarah filsafat India. Filsafat India mempunyai wilayah 2 kekuasaan, yaitu wilayah Hindu dan wilayah Buddha. Filsafat India memberikan pengaruh besar pada ranah agama, spiritual, etika, moral, bahasa, ilmu pengetahuan besar, dan kesenian lainnya. Kemudian ada 6 periode filsafat India menurut Radha Krishnan, yaitu pertama periode Weda, kedua periode epik, ketiga periode sutra, keempat periode wiracarita, periode skolastik, kelima periode kegelapan, dan keenam periode kontemporer. Kemudian poin yang kedua ialah filsafat Hindu periode Weda. Periode Weda ini ditandai dengan kedatangan bangsa Arya dan penyebarannya di India. Bangsa Arya mulai menanamkan kekuasaannya di India. Demikian juga kebudayaan Arya mulai berkembang dan berpengaruh. Pada periode Weda ini tercatat berdirinya perguruan-perguruan di hutan-hutan di mana idealisme yang tinggi dari India mulai berkembang. Pada periode ini antara pikiran dan takhayul masih susul-menyusul. Konsep-konsep religi masih boleh dikatakan bersifat mitologis. Disebut periode Weda atau Veda karena literatur atau sumber mereka adalah Weda. Pada periode Weda ini dibagi menjadi 2, yaitu periode zaman Weda awal dan zaman Weda akhir. Kemudian poin yang ketiga ialah periode Wiracarita. Lasio dan Yuwono sering menyebut periode ini dengan periode epik atau periode hikayat cerita-cerita kepahlawanan. Periode ini meliputi berkembangnya Upanishad yang tertua dan sistem-sistem filsafat darsyana. Hikayat Ramayana dan Mahabharata menjadi pemancar amanat baru yang datang dari hubungan antara sifat kepahlawanan dan sifat ketuhanan yang ada di dalam diri manusia. Kemudian pertemuan yang ketiga yaitu presentasi dari kelompok 2, yang mana judul mereka ialah Filsafat
India, yaitu filsafat Hindu, periode filsafat Hindu, sustra-sustra, dan skolastik. Di dalam makalah mereka memaparkan 3 poin utama, yaitu sejarah filsafat India. Nah, sejarah filsafat India seperti halnya di Tiongkok dan Yunani yang tumbuh dari perkembangan agama. Tapi perbedaannya dengan di Tiongkok dan di Yunani adalah bahwa di India filsafat itu tidak berkembang sendiri lepas dari agama, serta menjadi sesuatu kekuatan yang berdiri sendiri, kekuatan rohani yang berdiri sendiri. Filsafat India adalah keselamatan manusia di dalam kehidupan sesudah kehidupan di dunia ini. Pemikiran filsafat India ini memiliki ciri yang khusus, yaitu proses pemikiran filsafat itu sendiri banyak dipengaruhi oleh akar budaya itu sendiri, sehingga filsafat India berkaitan erat dengan tradisi, kebudayaan, dan agama. Dari segi sejarah, filsafat India ini memiliki 2 ciri, yaitu Hinduisme dan Buddhisme. Kemudian poin yang kedua ialah periode sustra-sustra. Periode sustra-sustra telah ada sejak sekitar tahun 200 Masehi. Pada periode ini merupakan masa ditulisnya pemikiran filsafat dalam bentuk sustra, yaitu ungkapan pendek, sederhana, padat, dan halus dalam bahasa Sanskerta. Zaman ini banyak diisi oleh banyaknya materi-materi pemikiran filsafat sutra. Terdapat kitab yang muncul pertama kalinya, yaitu Vedanga, yang diuraikan dalam bentuk prosa. Kemudian lahir sustra-sustra yang bertentangan dengan Weda, dan sustra-sustra ini dijadikan sebagai sumber pemikiran filsafat. Kemudian terlahir atau terbagi menjadi 6 sistem filsafat Hindu, yaitu Nyala, Vichika, Saka, Yoga, Purwa, Winansa, dan Vedanta. Kemudian poin yang ketiga, periode skolastik. Periode ini berlangsung dari abad ke-300 sampai 1500 Masehi. Pada periode ini pemberian komentar-komentar dan eksplanasi pada sistematik falsafi di India, khususnya terhadap Gaudapada, yaitu seorang filsuf India yang dikenal memberikan tafsiran monistik terhadap Upanishad. Nah, periode skolastik ini juga disebut periode lahirnya nama-nama besar seperti Kumarila, Samkara, dan lain-lain. Masa ini diwarnai dengan perdebatan filsafat dan ilmu logika. Periode ini disebut juga periode skolastik karena filsafat India berada di bawah pengaruh filsuf Muslim seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Arabi. Kemudian pertemuan yang keempat, yaitu presentasi dari kelompok 3 dengan judul Ajaran-ajaran dari Filsafat India, khususnya Hindu. Di dalam makalah mereka ada 3 poin utama. Yang pertama, filsafat India. Secara umum, filsafat India ini mengupayakan harmoni manusia dengan alam, kesatuan mikro dan makrokosmos. Filsafat India ini berpangkal pada keyakinan bahwa ada kesatuan fundamental antara manusia dan alam, harmoni antara individu dengan kosmos. Hal ini didasari supaya dunia tidak dialami sebagai tempat terasing. Karena itu orang India tidak belajar untuk menguasai dunia, tetapi untuk mengakrabi dunia. Ciri lain dari filsafat ini adalah filsafatnya yang bersifat religius dan spiritual. Kemudian poin yang kedua, filsafat Hindu. Filsafat Hindu itu berakar dari Sat Darsana. Inilah pijakan dari filsafat Hindu. Filsafat Hindu merupakan proses rasionalisasi dari agama dan merupakan bagian integral dari agama Hindu yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Filsafat Hindu juga sering dianggap Atman sentris. Artinya semuanya dimulai dari Atman dan kembali kepada Atman. Dalam pembelajarannya selalu mengarahkan pada tujuan tertinggi, yaitu moksa. Semua proses pikiran dan perasaan selalu diarahkan terhadap tujuan tersebut. Kemudian poin yang ketiga, ajaran-ajaran filsafat India atau Hindu ini. Hinduisme mengajarkan ada 3 jalan keselamatan yang bisa ditempuh oleh manusia, yaitu jana,
jalan keselamatan melalui penghayatan dan pemahaman terhadap pengetahuan yang paling dalam, yaitu manusia meleburkan dirinya dalam realitas yang mutlak atau Brahman. Kemudian yang kedua, bakti. Bakti ini merupakan dihayati melalui sikap bakti yang tulus sehingga manusia akan terlebur atau terlepas atau terbebas dari ikatan-ikatan kelahiran kembali. Bakti merupakan cinta anugerah dari Tuhan kepada seseorang yang religius dalam penyerahan diri yang total. Kemudian yang ketiga, karma. Karma ini dilakukan dengan cara memenuhi kewajiban manusia, yaitu melakukan perbuatan yang memang pantas, layak, dan benar. Selain itu, dalam filsafat Hindu ada 5 ajaran yang diyakini dengan Pancasadra. Pancasadra adalah ajaran dasar yang diyakini oleh umat Hindu, yaitu pertama, Widitatwa, yaitu konsep kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dalam pandangan Hinduisme. Kemudian yang kedua, Atma Tatwa, ajaran yang mempercayai bahwa terdapat jiwa dalam setiap makhluk hidup. Yang ketiga, Karma Pala Tatwa, yaitu setiap perbuatan pasti membuahkan hasil, baik itu perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang buruk, semuanya akan ada balasannya. Kemudian yang keempat, Purnabawa Tatwa, yaitu ajaran yang meyakini bahwa manusia akan mengalami reinkarnasi. Kemudian yang kelima, Muksa Tatwa, yaitu kepercayaan tentang adanya kebebasan, yaitu dapat bersatunya jiwa dengan Tuhan. Kemudian pertemuan yang kelima yaitu presentasi dari kelompok 4 dengan judul Filsafat Buddha. Di dalam makalah mereka terdapat 2 poin utama, yaitu sejarah filsafat Buddha. Sejarah filsafat Buddha telah ada mulai abad ke-6 sebelum Masehi sampai sekarang. Agama Buddha ini berasal dari negara India dan wilayahnya di Nepal. Adanya agama Buddha ini merupakan reaksi terhadap agama Brahmanisme. Pembawa agama Buddha adalah Siddhartha Gautama. Kemudian poin yang kedua, ajaran Buddha. Agama Buddha bersumber pada kitab Tripitaka yang merupakan kumpulan dari khutbah-khutbah, keterangan-keterangan yang pernah dilakukan Sang Buddha dengan para siswa penganutnya. Nah, ajaran-ajaran pokok agama Buddha itu ada ajaran tentang Tuhan, kemudian kosmologi dalam ajaran agama Buddha, yang mana menurut ajaran Buddha seluruh alam ini adalah alam ciptaan yang timbul dari sebab-sebab yang mendahulunya serta tidak kekal. Oleh karena itu ia disebut Sanghata Dharma, yang berarti ada yang tidak mutlak, yang mempunyai corak timbul lenyap dan berubah. Kemudian pertemuan yang keenam yaitu presentasi dari kelompok 5 dengan judul Filsafat Cina, Konfusianisme. Di dalam makalah mereka terdapat 4 poin utama. Yang pertama, sejarah bangsa Cina. Bangsa Cina ini merupakan salah satu bangsa yang paling awal memasuki zaman sejarah, yang mana sejarah Cina ini adalah salah satu sejarah kebudayaan tertua di dunia. Peradaban Cina ini berawal dari berbagai negara kota di sepanjang lembah Sungai Kuning pada zaman Neolitikum. Kemudian poin yang kedua, filsafat Cina. Filsafat Cina adalah salah satu filsafat tertua di dunia dan dipercaya menjadi salah satu filsafat dari 3 filsafat dasar. Ada 3 tema pokok sepanjang sejarah filsafat Cina, yaitu harmoni, toleransi, dan perikemanusiaan. Adapun ciri utama pemikiran filsafat Cina adalah bersifat kemanusiaan dan humanisme, jauh dari hal-hal adikodrati, toleran, pragmatis, dan harmonis. Kemudian poin yang ketiga, sejarah Konfusianisme. Konfusianisme merupakan nama aliran yang diambil dari nama seorang tokoh pemikir, yaitu Konfusius. Kemudian poin yang keempat, ajaran Konfusianisme. Inti ajarannya adalah etika atau moral dan pedoman yang mengatur hubungan
hubungan antar manusia dalam bertindak, bersikap, dan bekerja berdasarkan posisi dan statusnya masing-masing dalam menjalani kehidupan. Ajaran Konfusianisme ini mengandung unsur-unsur kebijaksanaan seperti kemanusiaan, tata cara atau aturan bertindak, kebijakan, serta keadilan, kemudian kesetiaan, rasa malu, baik budi, pemaaf, kebijaksanaan, kejujuran, berpengetahuan, dan lain-lain. Kemudian pertemuan yang ketujuh dari kelompok 6, yang mana judul makalah mereka adalah Taoisme. Di dalam makalah mereka terdapat beberapa poin. Yang pertama, sejarah Taoisme. Taoisme adalah sebuah peradaban filsafat timur atau Tiongkok yang berkembang antara abad ke-5 Masehi sampai 3 sebelum Masehi. Latar belakang adanya sejarah tentang timbulnya Taoisme dalam perkembangannya membawa misi keadilan dan kemanusiaan. Oleh karena itu, Taoisme menempatkan ajaran kebajikan sebagai tema sentral dalam etika kefilsafatannya. Filsafat ini mengajarkan agar orang supaya menerima nasib baik suka maupun duka, baik itu bahagia maupun bencana sama saja dipandangnya. Oleh karena itu, penganut Taoisme ini terbiasa dengan segala cobaan dan rintangan di dalam hidupnya. Kemudian poin yang kedua yaitu biografi singkat Lao Tse. Lao Tse ini atau Lao Tse lahir di provinsi Honan di ibu kota Loyang, negara Chu. Ajaran Lao Tzu mengenai mistik banyak dikenal. Ajaran Lao Tse mengenai mistik banyak dikenal oleh ahli filsafat Tiongkok. Kemudian poin yang ketiga yaitu kitab suci. Kitab suci agama Tao adalah Tao Te Ching, sebuah kitab kecil hanya terdiri dari 5.000 kata yang ditulis oleh Lao Tse pada abad ke-6 sebelum Masehi. Kitab ini membahas tentang jalan kebenaran. Kemudian poin yang keempat, tokoh-tokoh Taoisme, yaitu Yang Chu, Lao Tzu, Chuang Tzu. Kemudian poin yang kelima, ajaran Taoisme. Ada konsep mengenai yang suci. Dalam agama Tao, sesuatu yang suci adalah Tao itu sendiri, yang merupakan jalan realitas mutlak. Pada prinsipnya, dalam ajaran Tao yang disebut Tuhan adalah Tao. Nah, kemudian konsep yin dan yang, kemudian konsep tentang manusia. Langsung saja ke soal yang kedua, yaitu di antara semua materi mana yang menurut kalian relevan untuk menjawab berbagai persoalan dan tantangan zaman ini, terutama persoalan filsafat di era sekarang. Baik, tantangan dan persoalan filsafat di zaman sekarang ini yang mana kita ketahui akibat arus globalisasi yang begitu cepat dan deras terhadap teknologi kita, yang menjadikan berbagai budaya masuk ke dalam teknologi tersebut, sehingga kebudayaan lain, kebudayaan luar itu masuk ke dalam teknologi tersebut, yang menjadikan kurangnya moralitas kita. Sehingga materi yang relevan untuk masalah ini menurut saya adalah ajaran Konfusianisme, yaitu inti ajarannya adalah etika atau moral dan pedoman yang mengatur hubungan antar manusia dalam bertindak, bersikap, dan bekerja berdasarkan posisi dan status mereka masing-masing dalam menjalani kehidupan. Ajaran Konfusianisme mengandung unsur-unsur kebijaksanaan seperti kemanusiaan, tata cara atau aturan bertindak, kebajikan atau keadilan, kesetiaan, rasa malu, baik budi, pemaaf, kejujuran, berpengetahuan, dan lain-lain. Baik, langsung saja ke soal yang ketiga. Ambillah sebuah kertas, lalu buat 5 buah titik menggunakan pen atau pensil. Amati setiap titik dengan seksama, apakah mereka sama atau berbeda. Bisakah kalian mengukurnya berapa milimeter atau sentimeter? Kemudian apa kaitannya titik itu dengan apa yang telah kita pelajari? Baik, di sini saya telah menggambar titik, 5 buah titik.
Nah, mereka ini pertanyaan pertama yaitu apakah mereka sama atau berbeda? Menurut saya mereka ini sama, bukan berbeda. Mereka ini sama pada titik. Kemudian pertanyaan yang kedua, bisakah kalian mengukurnya berapa milimeter atau sentimeter? Ini tidak dapat saya pastikan bahwa ukuran mereka adalah sama. Kemudian, apa kaitannya titik-titik itu dengan apa yang telah kita pelajari? Baik, titik-titik ini, kalau sebelum saya menjawab pertanyaan itu, kita terlebih dahulu mengetahui titik-titik ini kalau kita gabungkan atau kita buat tambahan garis akan membentuk suatu gambar yang saling berhubungan. Misalnya gambar ini, titik ini saya buat garis akan menjadi sebuah bentuk lingkaran. Itu tergantung apa keinginan kita. Bisa saja titik-titik ini kita buat seperti horizontal atau vertikal, itu terserah kita. Kemudian hubungannya dengan apa yang telah kita ajarkan, yaitu terdapat di filsafat India yang terdapat di materi kelompok 3, yang mana filsafat India berpangkal pada keyakinan bahwa ada kesatuan fundamental antara manusia dan alam, harmoni antara individu dan kosmos, yang mana mereka ini saling berhubungan. Nah, begitu pun juga dengan titik-titik ini, yang mana mereka ini kalau dihubungkan akan membentuk suatu keserasian. Begitupun dengan kita, dengan manusia dengan alam, yang mana kalau hubungan itu terjalin dengan baik, maka keserasian atau harmoni akan terjadi. Kemudian ini juga ada kaitannya dengan ajaran Taoisme yang tentang menjaga keseimbangan hidup, baik itu keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan dan manusia dengan sesama manusia dan manusia dengan alam semesta. Nah, jadi kalau kita bisa menjaga hubungan itu selayaknya dengan titik ini. Kalau hubungan kita baik dengan Tuhan, hubungan kita baik dengan sesama manusia, hubungan kita baik dengan alam semesta, maka akan tercipta keharmonisan di dalam hidup ini. Begitupun juga dengan titik ini. Apabila titik-titik ini saling dihubungkan atau dibuat garis sehingga mereka ini menyatu, maka akan terbentuk sesuatu yang tercipta seperti lingkaran, atau bisa itu dalam bentuk vertikal, bisa horizontal. Itu akan menciptakan keserasian di dalam titik-titik ini, akan menjadi titik temu apa dari inti dari titik-titik ini, apakah bentuk lingkaran, vertikal atau horizontal tersebut, atau terserah kita dalam menggunakan titik-titik ini. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang keempat, yaitu apakah kalian setuju bahwa penderitaan merupakan salah satu fase untuk mencapai kebahagiaan abadi atau sejati? Mengapa? Ceritakan pengalaman penderitaan kalian apabila kalian setuju dengan pernyataan pertama. Baik, di sini saya akan menjawab dulu poin yang pertama. Apakah kalian setuju bahwa penderitaan merupakan salah satu aspek untuk mencapai kebahagiaan abadi? Saya pribadi, saya setuju dengan pernyataan ini, yang mana hal ini sesuai dengan salah satu konsep dari agama Tao yang menyatakan bahwa ada konsep yin dan yang, yaitu konsep yang negatif dan positif, yang mana interaksi konsep yin dan yang ini akan menghasilkan sesuatu dengan alam, seperti misalnya bumi dan langit, panas dan dingin, tinggi dan rendah. Begitupun dengan penderitaan dan kebahagiaan, yang mana mereka ini selalu berpasangan dan merupakan komponen-komponen alam yang saling mengisi secara harmonis. Kemudian menurut Lause yang ada di materi Taoisme, untuk dapat mencapai sukses atau bahagia di kehidupan ini,
seharusnya kita melangkah mundur atau mengalami penderitaan sehingga kita mencapai kebahagiaan abadi. Kebahagiaan abadi ini dapat diperoleh apabila kita menghilangkan hawa nafsu atau keinginan kita. Nah, hal ini juga disepakati oleh Siddhartha Gautama yang merupakan pembawa ajaran agama Buddha. Baginya, hidup adalah penderitaan dan hawa nafsu merupakan penyebab penderitaan tersebut. Nah, untuk mencapai kebahagiaan itu maka harus melakukan jalan, yaitu menghapuskan hawa nafsu atau keinginan tersebut secara sempurna. Misalnya, ketika kita diejek teman itu sungguh sangat keterlaluan. Keinginan kita untuk membalasnya, tetapi kita redam hawa nafsu atau keinginan kita memaafkan kesalahan teman kita. Nah, ini merupakan salah satu contoh kita menghilangkan hawa nafsu kita, yang mana nantinya kita akan mencapai kebahagiaan abadi, yaitu mendapat kebahagiaan, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, diangkatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan pertemanan kita pun tetap terjalin dengan baik. Nah, inilah puncak kebahagiaan abadi tersebut. Kemudian poin yang kedua, ceritakan pengalaman penderitaan kalian apabila kalian setuju dengan pernyataan pertama. Baik, penderitaan saya ialah ketika saya kehilangan seorang paman saya untuk selama-lamanya. Tetapi itu saya menghapuskan keinginan hawa nafsu saya untuk meronta-ronta, untuk mengatakan sesuatu yang tidak pantas kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya bisa bersabar dan mempasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya ini pasti terjadi. Kemudian saya mengikhlaskan dan mengambil hikmah dari setiap kejadian ini, bahwa Allah telah merencanakan sesuatu yang terbaik untuk saya dan paman saya. Kemudian saya merasakan kebahagiaan abadi tersebut, yaitu hati saya lapang menerima kenyataan tersebut. Kemudian inilah jawaban dari pertanyaan keempat dari saya. Akan menjawab pertanyaan yang kelima. Dapatkah upaya falsafati, terutama filsafat timur, dalam menghadirkan upaya penyembuhan pandemi COVID-19? Berikan argumentasi kalian. Menurut saya pribadi, ajaran dari filsafat Hindu, yaitu yoga, dapat membantu upaya penyembuhan pandemi COVID-19 ini, yang mana yoga memiliki tujuan untuk mengheningkan pikiran, bertafakur, dan mengendalikan diri, sehingga dengan yoga ini merupakan salah satu cara atau metode untuk mencapai moksa. Moksa dalam pengertian ajaran agama Hindu ialah menghilangkan atau lepas dari ikatan-ikatan dunia, yang mana yang kita ketahui bersama bahwa dunia saat ini, terutama di Indonesia, bahkan hampir di seluruh dunia telah mengalami pandemi COVID-19 ini. Nah, dengan cara yoga ini merupakan salah satu upaya untuk menghilangkan stres akibat ketakutan yang berlebihan akibat dari pandemi COVID-19 ini. Nah, dengan yoga ini merupakan salah satu upaya penanganan penyembuhan COVID-19 di masyarakat pada zaman sekarang. Nah, hal ini juga sejalan dengan filsafat Taoisme yang mengajarkan supaya kita menerima nasib, yaitu nasib baik maupun nasib buruk, nasib bahagia maupun nasib bencana, yang mana semuanya ini sama saja. Nah, mereka dengan ajaran ini hidupnya selaras karena telah dibimbing Tuhan untuk mencapai kebaikan tersebut.